Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Putu Usia Paramarta dengan NIM 2305531068 dengan dosen pengampu Prof. Dr. Djokorda Gede Tirta Nindya, STMT, mata kuliah Metalurgi, Prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Udayana. Di sini saya akan membahas tentang bab 3 dengan materi sifat mekanik dan mekanisme penguatan. Sifat mekanik. Sifat mekanik adalah ketika suatu gaya atau kombinasi gaya diterapkan pada suatu material. Material tersebut merespon dengan mengubah bentuk atau meregang, seringkali dengan cara yang kompleks. Konsep tegangan. Konsep tegangan dalam bentuknya yang paling umum adalah gaya atau beban yang dibagi dengan luas tempat bekerjanya. Untuk sebuah kekuatan F bertindak atas suatu wilayah A, tegangan sigma dapat dirumuskan dengan sigma sama dengan F per A. Ada dua metode umum yang digunakan untuk mengkarakterisasi tegangan, yaitu tegangan rekayasa dan tegangan sebenarnya. Dalam uji tegangan teknik konvensional, kurva tegangan regangan teknik dibangun dari pengukuran perpanjangan beban yang dilakukan pada benda uji tarik, terlihat pada gambar 3.1. Kekuatan ultimat atau di bawah beban tarik, tekan, dan geser menunjukkan tegangan teknik maksimum yang dapat ditahan material tanpa patah. Kekuatan tarik ultimat atau UTS biasanya dikaitkan dengan timbulnya leher dari spesimen uji tegangan teknik atau sigma yang digunakan dalam kurva tegangan regangan yang digambarkan pada gambar 3.2. Kemudian gambar 3.4, kurva tegangan regangan. Tegangan khas untuk ulet logam menunjukkan kriteria hasil. Titik A adalah batas elastis, titik A adalah batas profesional, titik B adalah kekuatan luluh atau offset, yaitu 0 ke C. Kekuatan luluh 0 adalah perpotongan kurva tegangan regangan dengan sumbu regangan. Diagram tegangan regangan teknik untuk polilunak tembaga kristal. Daerah regangan rendah awal perilaku elastis linear diikuti dengan timbulnya pelelehan plastis. Kurva tegangan regangan lengkap yang menunjukkan kekuatan luluh, kekuatan tarik, dan persen pemanjangan hingga patah akhir terjadi. Pencuitan ini sering menjadi sangat nyata sehingga tegangan nominal akan berkurang pada saat pembebanan tambahan, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.6. Menghindari kesulitan praktis dalam mengukur batas elastis atau batas profesional, definisi yang membuat kekuatan hasil menjadi kriteria yang jauh lebih tepat untuk mendasarkan pertimbangan desain. Kekuatan luluh diperlukan dalam memperkirakan kekuatan yang dibutuhkan dalam membentuk operasi. Sebagian besar struktur harus dirancang agar kelebihan beban yang dapat diperkirakan tidak melebihi kekuatan hasil. Kurva tegangan regangan teknik untuk membedakan dari kurva tegangan regangan yang sebenarnya pada titik tinggi pada kurva tegangan regangan. Teknik ini didefinisikan dalam standar pengujian sebagai kekuatan tarik spesimen atau hanya kekuatan tarik. Titik patahan disebut kekuatan patahan atau kekuatan putus. Kemiringan kurva tegangan regangan dijelaskan dengan memplot modulus garis potong atau modulus garis singgung. Modulus tangan didefinisikan sebagai kemiringan kurva tegangan regangan pada titik tertentu pada kurva tersebut. Modulus garis potong adalah kemiringan garis yang menghubungkan asal kurva tegangan regangan dengan titik tertentu pada kurva itu, seperti ditunjukkan pada gambar 3.9. Beban di mana penurunan tiba-tiba terjadi disebut titik hasil atas. Beban konstan disebut titik hasil yang lebih rendah, dan perpanjangan yang terjadi pada beban konstan disebut perpanjangan titik luluh. Tegangan pada titik luluh atas daripada titik luluh yang lebih rendah
biasanya dilaporkan sebagai kekuatan luluh dari bahan-bahan ini. 3.2 Mekanisme penguatan. Struktur yang mendasari logam dan paduan, atau baik itu struktur makro atau struktur mikro, memiliki pengaruh penting pada kekuatan, keuletan, dan ketangguhan. Kekuatan material dapat ditingkatkan dengan berbagai cara, seperti yang dijelaskan di bagian berikut. Sebagai contoh, struktur mikro dengan butiran yang lebih halus biasanya menghasilkan kekuatan yang lebih tinggi dan ketangguhan yang unggul dibandingkan dengan paduan yang sama dengan butiran yang secara fisik lebih besar. Mekanisme penguatan lainnya dicapai dengan mengorbankan keuletan dan ketangguhan yang lebih rendah. Dengan demikian, mungkin juga ada trade-off antara kekuatan dan keuletan, tergantung pada bahan, aplikasi, dan mekanisme penguatan mikrostruktural. Penguatan solusi padat. Penguatan solid solution adalah mekanisme yang meningkatkan kekuatan logam melalui penambahan elemen paduan tertentu dengan hati-hati. Penyisipan elemen paduan substitusi atau interstisial menghasilkan regangan dalam kisi kristal dari struktur pelarut inang karena atom pelarut biasanya memiliki ukuran yang berbeda dari atom inang. Pengaruh ukuran butir. Batas butir adalah hambatan efektif yang untuk tergelincir karena tergelincirnya dislokasi atau dalam kisi biji-bijian individu tidak dapat dengan mudah melewati penghalang energi tinggi dari batas biji-bijian. Sebaliknya, dislokasi diblokir dan menumpuk di batas butir. Dengan demikian, batas butir menyediakan sumber penguatan dan menyematkan pergerakan dislokasi atau dari satu butir ke butir lainnya. Butiran yang lebih kecil dalam bahan polikristalin juga berarti bahwa persentase bahan yang lebih besar terdiri dari batas butir untuk penguatan. 3.23 Kerja dingin. Jika logam berubah bentuk pada suhu kamar atau hingga sekitar 0,3 T, di mana T adalah titik leleh pada skala suhu absolut, struktur mikro menjadi cacat karena kerja dingin, juga dikenal sebagai pengerasan kerja atau pengerasan regangan. Selama kerja dingin, sebagian besar energi dihamburkan di benda kerja sebagai panas. Namun sebanyak 10% dari yang tersimpan di dalam logam dalam bentuk kekosongan. Butir dan bidang selipnya mencoba menyelaraskan diri dengan arah penggulungan seperti yang ditunjukkan secara skematis pada gambar 3.20. 3.24 Kembali ke Dr. Misteri Wim. Dokter yang baik menemukan proses yang sekarang dikenal sebagai solusi perlakuan panas dan aging alami. Dia juga merancang paduan atau duralumin yang cocok untuk penguatan dengan proses ini dalam apa yang sekarang dikenal sebagai pengerasan presipitasi. Untuk explain, ingat bahwa Dr. Wim menundukkan duralumin pada suhu tinggi dan kemudian dengan cepat mendinginkan paduan kembali ke suhu kamar. Kekuatan paduan kemudian meningkatkan seiring waktu atau secara alami pada suhu kamar. Namun ketika paduan didinginkan dengan cepat atau dipadamkan, atom tembaga tidak memiliki waktu yang cukup untuk bergerak, yaitu didifusikan oleh gerakan termal dan membentuk keadaan equilibrium dua fase dari larutan padat aluminium tembaga dengan beberapa fase CuAl. Sebaliknya, kondisi yang tidak stabil dan jenuh tercipta setelah pendinginan. Pada suhu kamar, kelarutan tembaga dalam aluminium turun menjadi sebagian kecil dari 1%. Pada titik ini, zat larut tembaga terkunci dalam kisi aluminium atau matriks, tetapi harus mengendap. 3.25 Mekanisme penguatan penting lainnya. Penguatan dispersi. Penguatan dispersi adalah mekanisme aktif dalam paduan yang dimaksudkan untuk digunakan pada tingkat menengah dan tinggi suhu. Ini dalam banyak hal sangat mirip dengan pengerasan usia
Perbedaannya terletak pada endapan itu sendiri. Partikel dipilih karena stabilitas termalnya, yaitu ketahanannya terhadap partikel yang kasar atau tumbuh pada suhu tinggi. Gambar 3.32 menunjukkan retensi efek penguatan yang bermanfaat pada suhu yang lebih tinggi yang ditawarkan oleh paduan aluminium ODS sehubungan dengan aluminium murni dan sistem ALMG SI yang keras presipitasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para santi. Om Santi 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 Om.